Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Mentari, sungguh berat perjuangan hidupmu. Kamu mampu berdiri tegak tanpa sosok ayah dan ibu di sampingmu. Aku saja sakit merasakannya, gumam Alex dalam hatinya. Dia mengagumi Mentari, wanita tangguh. Mas, mending kita cepetan ke kosan. Aku ngambil baju, nanti Oma menunggu. Ucap Mentari yang matanya sedikit sembab. Oke, mereka lalu pergi ke kosannya Mentari. Alex menunggu di luar dan Mentari mengambilnya sendiri. Sudah, ayo. Jadi itu kosan tempatmu. Kalau kamu mau tinggal saja dengan omaku, agar dia tidak kesepian. Tenang saja, gratis kok, kan kamu bisa nabung untuk kuliahmu. Aku tidak enak, Mas. Takut merepotkan Oma Wulan, nanti biaya hidup semakin besar. Kamu nih terlalu jauh mikirnya. Apa kamu tidak ingin hidupmu dicampuri orang lain, Mentari? Tanya Alex lagi. Tidak, bukan begitu Mas Alex. Ah, sudahlah, jangan bahas ini dulu. Aku itu senang sekali bertemu orang baik seperti Oma di kota. Apa kamu ingin menemui ayahmu? Aku sudah pernah berjanji dengan diri aku sendiri. Aku tidak mau lagi berurusan dengan keluarga mereka. Buatku, cukup kakek dan nenek saja yang aku anggap keluargaku. Jelas Mentari. Tapi kamu masih ingat di mana rumahnya? Sudah lupa sih, karena sejak kecil aku hidup tidak pernah keluar dari rumah. Aku selalu ditaruh di kamar pembantu. Bahkan saat ada acara di rumah itu pun, aku diperingati agar tidak keluar dari kamar itu. Astagfirullah, kejam sekali mereka. Mentari, kalau kamu butuh apapun, jangan sungkan meminta padaku. Aku pasti akan menolongmu. Terima kasih banyak, Mas. Aku tidak menyangka ternyata Mas Alex ini baik, ucap Mentari. Alex mengangkat alisnya heran. Apa menurutmu aku jahat dan kejam? Tidak, Mas. Mungkin kalau di kantor, kamu terlalu kaku dan dingin, sehingga banyak yang takut, ucap Mentari. Alex hanya geleng-geleng kepala. Sampai di rumah Oma, sudah hampir sore menjelang maghrib. Mentari berada di dapur bersama Bi Ani. Bi, ini sudah tinggal dicolokin saja nasi liwetnya, ucap Mentari yang membuat nasi liwet untuk makan malam nanti sambil berbekiwan. Wah, kayaknya enak nih, ucap Bi Ani. Aku tinggal dulu ya Bi, aku mau mandi, pamit Mentari. Mentari diberikan kamar tamu di atas, karena kamar yang di bawah sudah ada kamar Oma. Dan kamar tamunya mau dipakai juga oleh orang tuanya Alex yang tiba-tiba ingin melihat wanita yang dipilih omanya untuk Alex. Mentari tak pernah tahu kalau Oma Wulan menginginkannya jadi pasangan hidup Alex. Dia hanya menghormati undangan Oma Wulan saja. Jam 7 malam, Pak William dan Bu Mariam sudah sampai di kediaman Oma Wulan. Kemudian disambut oleh Oma dan juga Bi Ani. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Mah, di mana gadis itu? Sabar dong, Mah. Ani, iya Oma. Panggilkan Mentari dan Alex. Siap, Oma. Mentari, aku suruh menginap dan menempati kamar tamu di atas. Sini, duduk dulu saja, ucap Oma. Tak lama Bi Ani turun. Mana Bi Ani? Maaf Nyonya, Mentarinya sedang sholat Isya, jelas Bi Ani. Pak William dan Bu Mariam saling menatap mendengar ucapan Bi Ani. Dia memang gadis yang baik, Mariam. Kalian pasti akan jatuh hati dengannya. Aku kayak pernah dengar nama itu ya, ucap Pak William. Oma memang sengaja tak memberitahu Pak Willy kalau Mentari adalah cleaning service di perusahaan miliknya tersebut. Lalu Alex turun dari tangga dengan baju santainya, kaos oblong dan celana pendek. Mama kira gadis itu. Alex itu mah, ucap Bu Mariam. Pada liatin apa sih? Kok pada ke arah tangga semua matanya? Aku tahu, aku tampan, kan dari dulu, ucap Alex bercanda dengan percaya dirinya. Semua terdiam mendengar ucapan Alex. Lalu tak lama, turunlah Mentari dengan rok plisket selutut berwarna coklat dan kaos putih yang press di badannya sehingga tubuhnya terlihat indah dengan rambut panjang yang digerai seperti gadis Eropa. Semua mata tertuju pada Mentari, begitu juga Alex yang berdiri melihat ke arah Mentari tak berkedip.
Mentari tak diberitahu kalau orang tuanya Alex juga akan datang. Dia sedikit terkejut dan gugup melihat mereka. Mentari tersenyum manis dan menyapa. "Selamat malam semua." Dengan sopan dan elegan, dia tak terlihat seperti gadis kampung yang miskin. "Mentari, sini," panggil Oma Wulan. Lalu Mentari menghampiri omanya dan duduk di sampingnya. Ia duduk di bawah karpet dengan kaki ditekuk ke belakang. Sopan. "Kenalkan, ini mama papanya Alex, Mentari." "Halo Pak, Bu, saya Mentari," ucap Mentari sambil mencium takzim tangan orang tua Alex. Bu Maria menatap tak berkedip, mengagumi Mentari. "Hai, kamu cantik banget. Sepertinya saya mengenal kamu," ucap Pak William. "Iya Pak, saya karyawan Pak Alex." "Mas, Mentari ini bukan kantor," protes Alex. Membuat Oma tersenyum dan Mentari salah tingkah. "Iya Mas Alex." Pak William tersenyum melihat anak yang tidak seperti biasanya. Bu Mariam pun tersenyum sumringah melihatnya. "Mentari, kamu cantik banget. Berapa umur kamu?" 18 tahun Bu." "Panggil mama saja, jangan ibu," ucap Bu Mariam. Mentari mengangguk saja tersenyum malu. "Masih muda ya, memang tidak kuliah, kok sudah kerja?" "Cari kerja dulu, setelah itu kuliah." "Kok kamu mau jadi cleaning service di kantor Alex? Padahal kamu cantik dan bisa jadi modelnya." "Saya ini cuma gadis kampung Pak, tidak paham soal model-model. Lagian lulusan SMA mana mungkin bisa jadi model Pak," ucap Mentari dengan tertawa khasnya. "Ya sudah, nggak usah capek-capek kerja, mending menikah saja ya sama Alex," ucap Bu Mariam yang sangat polos tanpa basa-basi lagi. Semua melihat ke arah Bu Mariam, terutama Alex merasa lucu dan malu dengan sikap mamanya yang polos itu. "Mama," ucap Alex. "Mentari, jangan dengarkan mamaku, dia memang sepolos itu orangnya." "Tidak apa-apa Mas, namanya juga bercanda. Kalau serius juga nggak apa-apa ya sayang," ucap Bu Mariam. Mentari dibuat salah tingkah juga oleh mamanya Alex. Dia mengusap-usap lehernya hanya tersenyum bingung mau jawab apa. "Gerakmu lambat dikit Lex, hilang sudah," ucap Pak William memberikan peringatan pada Alex agar cepat memepet Mentari agar mau dengannya. Sementara mereka mengobrol, Biani menyiapkan alat barbekyuan di luar di taman yang digelar tikar, halaman yang luas dan nyaman. Mereka merasa menjadi keluarga yang lengkap. Semua sudah berkumpul di taman, halaman rumah Oma Wulan, tikar yang digelar. Di sana ada Oma, Bu Maria, Mentari, Biani yang duduk di tikar menunggu Alex dan Pak William membakar daging dan ayam juga, dibantu oleh Pak Danang, security jaga di rumah Oma. Sambil menunggu Bu Mariam berbincang-bincang, bahkan Bu Mariam tanpa segan meminta nomor WhatsApp-nya Mentari. Mereka bertukar nomor. Oma Wulan senang melihat Mentari diterima dengan baik oleh keluarganya. Begitu juga Mentari merasa hangat berada di antara keluarga Alex tersebut. Sambil membolak-balik barbekyunya, Alex sesekali melirik ke arah Mentari yang terlihat akrab dengan mamanya. "Jangan lirik-lirik terus, nanti gosong loh," ledek Pak William. "Apa sih Pak? Punya mata nggak boleh melirik," ucap Alex. "Lex, apa dia baru melihat wanita secantik Mentari itu? Memang model di perusahaanmu tidak ada yang secantik Mentari?" "Pah, udah deh, jangan ganggu aku," protes Alex. Pak William hanya tertawa terkikik. "Kalau papa masih muda, sudah papa sikat tuh Mentari. Dulu mamamu satu-satunya wanita yang berbeda menurut pandangan papa. Dan papa tidak ingin lama-lama takut direbut orang lain, langsung papa nikahin." Alex selalu berpikir seperti papanya itu. "Papa setuju kalau aku dengan dia, walaupun dia cleaning service di perusahaan." "Loh, kenapa tidak? Tinggal kita angkat derajatnya, kelar kan? Siapa yang berani menghinanya nanti? Hadapi saja," ucap Pak William. Alex mengangguk saja, tersenyum tipis. Pak William melihat ekspresi Alex bersorak dalam hatinya. Yes, akhirnya Alex mau lagi membuka hatinya. Setelah dulu ini sulit sekali rasanya. "Mentari, nanti kapan-kapan kamu mainnya ke rumah mama. Nanti biar Alex yang jemput kamu," ucap Bu Mariam. "Insya Allah mah, aku kan gak enak sama Mas Alex, dia itu bos aku."
Alex bos kamu, tapi dia anak Mama Mentari, ucap Bu Mariam. Mentari tersenyum. Oma senang kalau Mentari mau bergabung sama keluarga Oma ini, ucap Oma Wulan. Aku merasa sangat beruntung bisa dipertemukan Oma dan keluarga Pak Willy yang mau menerima aku di sini. Walaupun aku hanya cleaning service, ucap Mentari terharu. Setiap kehidupan pasti ada ujiannya, Mentari. Kalau kita sabar dan ikhlas menjalaninya, dan kita tetap baik sama orang lain, insya Allah kita juga akan dipertemukan lagi dengan orang yang baik, ucap Bu Mariam. Mama, you're the best. Papa love semua sama Mama, ucap Pak William yang romantis. Tak pandang orang. Thank you Papa, love you, balas Bu Mariam yang sama-sama bucin sehingga membuatnya terlihat selalu muda. Maaf ya Mentari, Mama papaku memang bucin parah. Untung aku tidak menurun mereka, ucap Alex, membuat Mentari menutup mulutnya dan tertawa. Mereka menikmati malam mingguan yang sangat harmonis. Mentari, tolong ambilkan piring dong, pinta Alex. Kemudian Mentari bangun dan memberikan piring pada Alex. Ini Mas Alex, pegang dulu, aku yang naruh ke situ, kamu yang pegang, ucap Alex. Mentari berdiri di samping Alex, lalu Alex menaruh daging yang sudah matang juga ayamnya. Bu Mariam juga Oma saling pandang dan senyum-senyum berbisik. Mah, cocok banget ya mereka. Kamu setuju mereka berdua? Tanya Oma berbisik lagi. Lalu Bu Mariam mengangguk. Ketika semua sudah matang dan siap disajikan, Biani membawa nasi liwet buatan Mentari. Saat dibawa dari dalam rumah, Pak William langsung menciumnya. Wangi banget, nasi apa nih? Wanginya enak banget. Ini masakan Neng Mentari, Tuan. Kamu yang buat Mentari? Iya, Mah, hanya nasi liwet biasa kok. Biar unik saja. Sudah, ayo kita makan sama-sama. Terima kasih, Mama. Mentari, aku ambilin dong. Iya. Ini Mas, pepet terus, Mang Danang, sindir Pak William pada Alex dengan menyebut nama Mang Danang sang security, sehingga Pak Danang terbengong keheranan. Alex tahu kalau papanya itu menyindirnya, semua sudah menyendok makanannya masing-masing. Enak banget nih liwetnya. Kok kamu bisa sih masak seenak ini nak? Ucap Bu Mariam. Iya Mah, Papa langsung habis nih, nambah lagi boleh? Pinta Pak William. Boleh Papa, ucap Alex yang menjawab. Semua tertawa. Makanya semenjak Wulan suka kesini, Oma makan terus. Mentari masakannya enak banget Willy. Anak zaman sekarang mana ada yang seperti Mentari bisa segalanya. Ah, Oma berlebihan nih memujinya. Iya, Oma jangan berlebihan, nanti-nanti Mentari terbang. Coba lihat itu, bicara tapi tangannya bergerak nambah nasi, ucap Pak William meledek Alex. Alex tersenyum malu-malu, semua menertawakan kelakuan Alex. Habisnya enak banget Pak, jangan gitu dong, Alex malu nih. Semua tertawa bahagia, mereka seperti keluarga yang sangat harmonis. Kebahagiaan dirasakan oleh keluarga besar Alex dan Mentari merasa nyaman berada di tengah-tengah keluarga tersebut. Mereka mengobrol hingga malam hari. Andai keluarga ayah menganggapku seperti ini, akulah orang paling berharga, batin Mentari yang merasakan senang di tengah-tengah keluarga Alex. Hingga hampir larut malam, Oma Wulan sudah masuk ke kamarnya. Begitu juga Papa dan Mamanya, juga Biani. Mereka semua sengaja memberikan ruang untuk Alex dan Mentari mengobrol berdua. Kamu belum ngantuk? Belum sih, aku kepikiran kakek dan nenek. Kenapa tidak ditelepon saja? Mungkin sudah tidur, besok pagi saja. Mentari, terima kasih ya sudah mau mengisi keluargaku jadi lebih ramai. Iya Mas Alex, justru aku yang terima kasih sudah diterima karena baik di keluargamu, dengan baik di keluargamu. Biasanya kalau keluarga orang kaya sombong dan angkuh, tapi keluarga Pak Alex. Mas, Mentari, potong Alex mendengar ucapan Pak. Iya Mas, biasanya begitulah. Kalau orang kaya suka jijik sama orang miskin, apalagi jauh derajatnya. Gak semua orang berada seperti itu Mentari. Keluargaku ini perintis bukan pewaris. Ayahku meneruskan bisnis opaku sehingga berkembang jadi perusahaan besar. Seperti sekarang ini, dulunya hanya CV kecil saja. Karena kegigihan Papa jadilah
berkembang dan aku meneruskan hingga besar seperti sekarang. Hebat kamu Mas Alex. Tapi sayang aku belum punya istri. Di usiaku sekarang, mama dan papa juga oma selalu merengek meminta. Loh, usiamu 27 tahun kan? Kenapa tidak cari saja? Bukan bos seperti kamu sangat mudah mendapatkan wanita. Kan model di perusahaan pastinya cantik-cantik Mas Alex. Iya, tapi tidak ada yang semenarik kamu Mentari, ucap Alex. Membuat Mentari menyipitkan matanya, salah tingkah dibuatnya. Mas Alex nih, sama keluarganya memang suka bercanda ya kalau bicara, ucap Mentari yang merasa hanya sebuah candaan dan tidak mau kegeeran. Alex merasa perlu lebih mendekati Mentari karena Mentari punya pemikiran yang berbeda dengan dirinya. Tari, besok kan libur. Bagaimana kalau besok aku ajak kamu jalan-jalan? Kita cari tempat sejuk. Mau kan temenin aku? Sudah lama aku tidak healing. Selalu sibuk dengan urusan kantor. Kalau kamu mau, besok aku siap-siap, tanya Alex. Mentari menggaru-garu kepalanya yang tidak gatal. Karena merasa kebingungan mau menolak tidak enak. Menerima dia merasa malu. Mas Alex memangnya tidak mau jalan sama aku? Tidak malu jalan sama aku yang seorang cleaning service? Malu? Buat apa malu? Cleaning service kan saat di kantor, beda saat di luar kantor. Apalagi dengan gaya kamu secantik ini, mana ada yang percaya kamu cleaning service? Ya kan takutnya nanti bertemu dengan karyawan kantor, aku rekan bisnis kamu. Atau rekan bisnis kamu, jelas Mentari. Kenapa memangnya? Aku gak peduli penilaian orang lain, ucap Alex. Mentari merasa kalau Alex ini tidak memandang wanita dari tahtanya. Jangan senyum begitu, nanti aku terpesona. Jawab, mau atau tidak? Iya mau, yes, kata Alex senang. Mentari mengerutkan keningnya melihat tingkah Alex. Kenapa dia senang banget? Apa dia ada maksud lain? Ya sudah, ini sudah malam. Sekarang kamu tidur Gih, jangan lupa mimpiin Mas Alex ya. Tanpa disadari ada 3 pasang orang menguping di samping rumah. Yang tidak terlihat yaitu Pak William dan Bu Mariam, juga Oma Wulan yang sengaja mendengarkan obrolan mereka. Namun saat Mentari akan masuk ke dalam rumah diikuti Alex, tiba-tiba bruk, suara ember yang ditendang tak sengaja oleh Bu Mariam. Suara apa itu? Di mana? Tadi tikus larinya, ucap Oma Wulan yang beralasan. Itu tadi ke sana mah, kata Pak William. Tikus di mana? Ada tikus orang tadi mama yang tendang ember itu Pak, gak sengaja, jawab polos Bu Mariam, membuat wajah Pak Willy dan Oma Merah menahan malu. Ngapain kalian bertiga di sini? Alex tahu kalau mereka bertiga pasti kepo dengan obrolannya dengan Mentari. Itu ada tadi tikus. Lex, Oma, kamu berteriak, ucap Pak Willy beralasan. Ada-ada saja kalian. Sudah Mentari, kamu tidur saja sana. Emang ada tikus, Pak? Kok Mama nggak lihat, Pak? Ucap Bu Marian di depan Alex. Pak Willy langsung menutup mulut istrinya dengan tangannya. Sudah, ayo mah, kita tidur, ucap Pak Willy. Kemudian mereka kembali ke kamar masing-masing dengan perasaan senang. Keesokan paginya Mentari sudah bangun dari subuh untuk melaksanakan sholat subuh. Lalu dia membuat sarapan pagi, pergi ke dapur dan di sana ada Bi Ani yang sedang mencuci baju. Pagi Bi Ani. Neng Mentari, pagi. Sudah bangun? Mau dibuatin teh? Tidak usah Bi, aku bisa buat sendiri. Bibi lagi nyuci. Iya nih, tinggal giling, terus mau buat sarapan pagi. Biasanya kalau pagi sarapan mereka apa Bi? Apa saja sih Neng, yang penting enak dan cocok di lidah. Kadang nasi goreng, kadang Bibi masak dengan lauk pauk seperti makan. Kalau nasi goreng seafood, makan tidak? Makan kok, Oma tidak ada pantangan, cuma gak boleh berlebihan aja, ucap Bi Ani. Ya sudah Bi, aku saja yang masak. Aku buat nasi goreng seafood aja, Bibi lanjutkan saja nyucinya. Ih jangan Neng, Neng kan tamu di sini, Bibi gak enak. Tidak apa, aku senang melakukannya, lagian aku bingung mau ngapain Bi. Kalau tidur lagi kan tidak baik untuk kesehatan. Ya sudah deh, kalau memang Neng Mentari mau, ucap Bi Ani, tersenyum sumringah. Kemudian Mentari menyiapkan semua bahannya. Dia juga membuat udang goreng tepung. Wangi masakannya membuat yang tidur pun terbangun. Wah, wangi banget masakan jam segini, jam 5.30, sudah siang, ucap Bu Mariam yang langsung bangun dan membersihkan dirinya ke kamar mandi.
Lalu dia juga membangunkan suaminya. Harumnya, ucap Oma. Pagi Oma Wulan, ucap Mentari yang sedang menyiapkan nasi goreng seafood ke piring yang sudah ditata. Tak lupa dia juga menyusahkan untuk Bi Ani dan Pak Security juga. Pagi anak cantik, Masya Allah, cucu Oma satu ini rajin sekali. Sudah masak pagi-pagi. Oma Wulan bahagianya. Iya Oma, semoga Oma dan yang lainnya suka. Habisnya aku bingung Oma. Habis subuh mau ngapain? Jadi aku saja yang masak, Bi Ani mencuci baju. Terima kasih ya sayang, kamu baik sekali, pintar masak lagi, ucap Oma Wulan memuji. Iya Oma, sama-sama. Aku melakukan ini untuk menyenangkan hati Oma yang baik juga sama Mentari. Menyenangkan hati orang lain kan juga pahala. Sarapannya sudah siap Oma? Tara, ucap Mentari dengan gaya seperti koki. Wah, pasti enak nih. Hani, bangunkan Alex. Biar aku saja Oma yang bangunkan, kamarnya di depan kamar atas itu kan, ucap Mentari. Ya sudah, terima kasih ya nak, ucap Oma. Lalu Pak Willy dan Bu Mariam keluar dari kamarnya sudah mandi dan segar. Pagi mah, pagi, sini kita sarapan. Sudah disiapkan nih sama Mentari. Wah, ini Mentari yang masak mah, tanya Pak Willy. Iya, ini semua dia yang masak dan dia juga yang menyiapkan. Dia anak yang rajin. Mentarinya mana? Dia sedang membangunkan Alex untuk sarapan. Apa? Pah, sebentar lagi kita punya menantu, Pah. Iya mah, Papa tadi tidak sabar. Papa jadi tidak sabar ingin dipanggil Opa, ucap Pak Willy di kamar Alex. Tok tok, Mas Alex. Ceklek, Mentari membuka pintunya. Mas, bangun. Mentari menepuk-nepuk tangan Alex. Alex terbangun dan menatap Mentari. Masya Allah, bidadari turun dari mana ini? Ucap Alex. Mas Alex, bangun, ini aku Mentari. Bidadari, gumam Alex sengaja menggoda Mentari. Mentari mengusap wajah Alex. Alex langsung merasa berenergi dengan sentuhan lembut Mentari. Bangun mas, aku sudah buat sarapan. Oma sudah menunggu di bawah. Iya, aku bangun. Ya sudah. Lalu Mentari berbalik badan keluar dari kamar Alex. Alex langsung menarik tangan Mentari. Tunggu, apalagi mas? Tidak apa-apa, terima kasih ya sudah mau membangunkan aku. Habis sarapan, jadikan kita jalan? Tanya Alex dengan rambut yang masih berantakan. Iya, jawab Mentari. Lalu Alex ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Mentari turun setelah membangunkan Alex. Selamat pagi semua, ucap Mentari menyapa kedua orang tua Alex. Pagi cantik. Mentari terima kasih ya sudah membuatkan sarapan. Kamu pintar sekali memasak, ucap Bu Mariam. Sama-sama mah, aku senang melakukannya. Alex sudah bangun nak? Sudah Oma, mungkin mandi dulu. Selamat pagi, menungguku ya, ucap Alex tanpa canggung dengan celana dan kaos oblongnya. Mamanya hanya geleng-geleng kepala saja melihat tingkah anaknya itu. Alex, kamu tuh di depan Mentari masih kusut begitu, ngomel Pak William. Tapi masih tampan kan ya? Mentari, tanya Alex sambil menyugar rambutnya. Mentari hanya tersenyum malu hingga pipinya merah. Sudah ayo kita makan dulu, nanti keburu dingin makanannya. Ayo Mentari sini duduk dekat Oma. Lalu mereka menyantap sarapan pagi yang dibuat oleh Mentari. Pak William dan Bu Mariam berkali-kali memuji masakan buatan Mentari. Oma, hari ini aku dan Mentari mau jalan-jalan. Nanti setelah itu mungkin aku akan mengantarnya pulang. Oma tidak diajak. Jangan, nanti Oma capek. Lain kali saja kita liburan keluarga, oke? Kata Alex menolak. Iya, kalian hati-hati ya. Jaga Mentari, Alex. Iya, Alex, jaga calon menantu mama, ucap Bu Mariam bercanda namun datang dari hatinya. Semua tersenyum sedangkan Mentari merasa gugup dan salah tingkah dibuatnya. Ayo Mentari kamu siap-siap, aku juga mandi dulu ya, ucap Alex. Alhamdulillah, gumam Bu Mariam senang melihat putranya sudah mulai move on dari masa lalu. Lalu Mentari sudah bersiap, dia memakai jeans, celana jeans standar dan kaos putih lengan pendek dengan rambut setengah tergerai. Dia terlihat sangat fashionable dengan tas selempang kecil untuk handphonenya. Tak lama juga Alex turun dengan jaket levisnya. Dia seperti model tampan dengan tinggi proporsional. Bu Mariam dan Pak Willy menatap penampilan Mentari yang mempesona.
Mereka berharap Alex bisa mendapatkan Mentari untuk dijadikan istrinya. Alex sampai tak berkedip memandang Mentari, hingga senyum-senyum. Oma, opa, ma, aku berangkat ya. Jangan pada iri. Lex, jaga Mentari ya, ucap Oma Wulan. Siap, Oma. Lalu Mentari dan Alex pamit pada Oma dan kedua orang tuanya. Mereka sangat bahagia melihat kedekatan Alex dan Mentari yang sudah mulai akrab. Mas, aku telepon kakek dulu. Yah. Assalamualaikum kakek. Waalaikumsalam nak. Kamu sedang apa? Bagaimana kabarmu? Tanya kakek. Nenek yang sedang memasak langsung berlari menghampiri si kakek. Mentari pak. Iya bu, aku baik-baik saja kakek. Kakek dan nenek baik. Bagaimana, sehat kan? Alhamdulillah kami sehat nak. Kakek sama nenek kangen sama kamu nak. Nenek, aku juga kangen sama nenek. Nenek sabar ya, aku di sini lagi berjuang untuk mencari uang dan juga agar aku bisa kuliah. Alex yang mendengar keharmonisan Mentari dengan kakek neneknya sampai tertegun dengan tersenyum, apalagi setelah tahu kehidupan Mentari yang sangat menyedihkan. Iya kakek dan nenek selalu berdoa untuk kamu di sana agar disehatkan selalu. Amin, kata Mentari. Kakek sama nenek masih pegang uang tidak? Masih nak, kata kakek uangnya juga baru dipakai 200.000. Ya sudah kalau begitu aku akhiri dulu ya. Iya nak, jaga diri kamu baik-baik. Sepertinya kakek nenekmu kangen ya denganmu. Iya Mas Alex, aku saja kangen banget walaupun baru hampir sebulan di sini. Cuma mereka yang aku punya. Kalau kamu mau, aku bisa mengantarmu ke sana. Alex menawarkan. Mentari langsung menoleh ke wajah Alex dengan tatapan dalam. Mas Alex serius? Kan kita mau jalan-jalan katanya. Serius Mentari, kamu bisa melepas kangen kamu dengan kakek nenekmu. Sekalian aku ingin mengenal mereka. Sepertinya kakekmu itu masih gagah ya, ucap Alex. Kakekku walau rambutnya sudah memutih, tapi badannya kuat, tinggi dan kekar. Berkat kakek juga aku bisa bela diri. Ya sudah, bagaimana? Kita ke sana saja? Oke Mas Alex, terima kasih, aku senang banget. Tiba-tiba Mentari memeluk lengan Alex yang sedang menyetir mobilnya. Dia sampai lupa kalau Alex adalah bosnya di kantor. Alex tak keberatan, justru dia merasa senang dan bahagia. Jantungnya berdetak kencang karena pelukan hangat Mentari. Maaf mas, aku sampai lupa diri. Saking senangnya, ucap Mentari yang langsung duduk tegak dan merasa tak enak hati. Tidak apa-apa, aku senang. 2 jam berlalu, Mentari menunjukkan arah jalan ke rumahnya. Jadi ini desa rumah kamu? Iya mas Alex, masih asri kan? Masih banyak pohon adem. Iya, aku suka suasana di sini. Sebelum sampai di rumahnya, Alex berhenti di minimarket. Alasannya ingin membeli minum. Pada Mentari, kamu gak ikut turun Mentari? Ayo turun dulu. Renggangkan tubuhmu biar gak pegel-pegel. Mentari, ambil keranjangnya, kamu yang pegang. Loh, katanya beli minum aja. Kok segala pakai keranjang sih? Lalu Alex ternyata membeli sembako untuk kakek neneknya Mentari. Alex membeli 10 kg beras, 2 pak telur, minyak goreng, gula, kopi, teh, susu anlin, mie instan, sarden, dan beberapa jenis biskuit. Mentari sampai dibuat melongo. Mas Alex, ini banyak banget buat siapa? Ini untuk kakek nenekmu dari aku. Ya ampun mas, tidak usah repot-repot begini. Hei, emang untuk kamu? Ini kan untuk calon kakek dan nenekku tahu. Mas Alex nih. Sudah yuk, kita bayar. Kamu mau ada yang dibeli lagi nggak? Tidak, sudah minum aja, kata Mentari. Mas Alex, terima kasih ya. Semoga kebaikan Mas Alex dibalas oleh Allah. Amin. Sudah, ayo kita jalan lagi. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya yang tinggal beberapa menit lagi. Sekitar 10 menit kemudian, Mentari dan Alex sampai di rumah tuan milik kakek dan neneknya Mentari. Yang itu mas, rumah kakek nenekku yang paling jelek, ucap Mentari. Oh yang itu, biar jelek yang penting penghuninya cantik. Aku mah betah Mentari. Mas Alex nih senang bercanda. Lalu kakek yang sedang santai di luar ada balik di depan rumah kakeknya Mentari. Beliau sedang ngopi, lalu dia kaget saat melihat ada mobil yang mengarah ke rumahnya. Apalagi mobil mewah. Kakek Harun langsung mengambil ancang-ancang karena takut orang suruhan dari keluarga Nugraha, keluarga ayahnya Mentari. Mentari, ucap kakek Harun.
Mentari langsung tersenyum sumringah melihat kakeknya duduk di balai yang sedang bertelanjang dada. Ibu, bu, Mentari datang. Kakek, aku kangen. Kakek juga nak, kamu sehat? Cucu kakek jadi cantik begini ya. Kakek bau keringat. Kakek habis dari kebun, makanya gerah banget jadi langsung buka baju. Mentari, loh kamu nak, ya Allah Gusti. Nenek jangan sampai seperti itu, aku malu dengan Mas Alex, kan aku sudah besar. Oh iya kek, Nek kenalkan ini Mas Alex. Dia belum selesai Mentari berucap, Alex sudah mengulurkan tangannya. Alex Nek, kakek aku teman dekat Mentari, teman baik juga. Kamu, kakek dan neneknya Mentari, beginilah keadaan kita yang tinggal di Gubuk Reot. Ayo nak, masuk saja duduk di dalam, ajak Nenek Sumi. Ayo Mas Alex, di dalam saja. Maaf ya Mas, rumahnya seperti itu. Tidak apa Mentari. Mentari, nanti aku mengambil belanjaan tadi di bagasi, ucap Alex. Kemudian Alex dan Mentari mengambil buah tangan yang dibelikan Alex supermarket tadi. Loh, ini apa nak? Banyak sekali. Ya Allah, repot-repot nak. Kakek nenek, ini itu cucu dari Oma Wulan yang aku ceritakan tempo hari. Oma yang baik banget sama aku. Oma yang kata kamu kecopetan di pasar itu. Iya nek, dan ini cucunya Mas Alex. Dan dia juga bos di kantor aku kerja ternyata. Loh, jadi Mas Alex ini bos kamu nak? Iya, di kantor bos. Di luar kita dekat-dekat. Kakek, Nek, boleh kan aku mendekati Mentari sekalian aku juga dan lindungi dia. Aku jaga dan lindungi dia. Aku janji kek, Nek, aku tidak akan macam-macam dengannya. Kakek dan neneknya menatap dan tersenyum. Nah Alex, Mentari ini anak yang sangat polos. Dia tak mengerti dunia luar sana. Kakek cuma berpesan tolong perhatikan Mentari bergaulnya ya. Kakek di sini sangat was-was dengan keadaan di kota sana. Namun bukannya Alex keberatan, justru dia merasa senang dan bahagia. Siap komandan. Terima kasih ya nak, Alex. Nenek jadi lega setelah melihat keadaan Mentari di sana sekarang. Cucu nenek tambah cantik saja. Nenek sampai pangling. Di sini, nah Alex Mentari selalu dihina-hina oleh tetangga, bahkan sama bude dan kakak sepupunya. Mendengar itu, Alex semakin merasa ingin membuat Mentari bahagia. Iya nek, sabar saja namanya manusia, sifatnya kan berbeda-beda. Asalkan kita tak membalasnya. Iya nak Alex, selama ini Mentari juga tak pernah membalas, dia selalu diam. Sudahlah nek, Mentari tidak apa-apa. Nenek kan tahu Mentari ini anak kuat. Alex merasa tersentuh sekali hatinya, merasa mereka saling kangen-kangenan sebelum pulang ke kota lagi. Sementara itu di luar, Bude Asi tiba-tiba memanggil anaknya Rania. Rania, sini cepat. Apa sih bu, teriak-teriak. Itu lihat, mobil siapa di rumah kakekmu, ucap Bu Asi. Rania kemudian melihat mobil tersebut dan terkejut. Mobil siapa ya bu? Mobilnya keren banget lagi. Ini sih sedan mewah nih, ucap Rania kagum. Apa ada keluarga ayahnya Mentari yang datang? Kita ke sana yuk bu, sepertinya mereka ada di dalam bu. Ayo tutup dulu pintunya. Tok-tok, kakek, panggil Rania. Sebenarnya Rania tak pernah dekat apalagi berkunjung ke rumah kakek dan neneknya itu karena merasa jijik. Mentari, jadi kamu yang datang. Hai Rania, apa kabar? Mas Alex, perkenalkan ini Rania, dia sepupu aku. Dan ini Bude Asi, ucap Mentari memperkenalkan. Rania senang diperkenalkan oleh lelaki tampan seperti Alex. Alex, ucap Alex dengan senyum terpaksa. Alex, ini siapa kamu Mentari kok sampai mau mengantarmu pulang ke sini dengan mobil mewah lagi? Palingan juga Mentari sudah bertemu ayahnya yang kaya itu, iya kan Mentari? Lihat saja penampilannya sekarang sudah modis, tidak lusuh lagi, ucap Bu Asi. Alex yang mendengarnya hanya geleng-geleng kepala. Mentari yang sudah biasa dengan ucapan mereka kini hanya tersenyum. Rania, tumben kamu mau ke rumah nenek. Biasanya selalu bilang jijik, padahal begini-begini juga kakek ini bapaknya ayahmu loh nak, ucap kakek harum, yang sebenarnya juga menyayangi Rania sebagai sesama cucunya. Aku cuma ingin tahu saja, siapa yang datang? Aku pikir keluarga Pak Nugraha yang mencari Mentari. Membuat Alex mengerutkan keningnya.
Keluarga Nugraha seperti tidak asing bagiku, batin Alex. Hei Mentari, kamu belum jawab siapa laki-laki ini? Dia teman dekatku Rania, mungkin nanti kita bisa berhubungan lebih, jawab Alex memotong ucapan Mentari. Rania dan Bu Asi terlihat seperti itu dengan Mentari. Kok kamu mau sih tampan dan kaya sama si Mentari yang miskin bahkan seperti yatim piatu? Dia dibuang sama ayahnya, sudah tak diakui lagi sejak kecil. Aku sudah tahu semua tentangnya dan aku sangat bangga dengan Mentari. Dia juga sangat cantik, mungkin dia 100, kamu hanya 70-nya, ucap Alex. Karena merasa kalah telak, akhirnya Rania dan ibunya pergi begitu saja, tanpa pamit lagi. Mentari tersenyum mendengar ucapan Alex tersebut. Sudah hampir 2 jam Mentari dan Alex di rumah kakek dan neneknya itu. Kini mereka berpamitan untuk pulang ke kota. Kakek, nenek, Mentari balik ke kota lagi ya. Kalian baik-baik di sini? Iya nak, semoga kamu bisa sukses ya di kota. Kalau seandainya ada orang yang jahat sama kamu atau macam-macam, gunakanlah ilmu yang kakek berikan kepadamu. Siap kek, ilmu kakek sangat berarti buat aku. Lalu mereka bersalaman pamit pulang. Lalu diam-diam Alex memberikan sejumlah uang untuk diberikan pada kakek dan neneknya. Apaan ini nak Alex? Tidak usah repot-repot. Untuk kakek di sini biar Mentari lebih tenang di kota. Kita pamit dulu ya kek. Kalau begitu terima kasih banyak ya nak Alex. Kakek titip cucu kakek ya. Siap kek, tidak usah khawatir. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Mas Alex, terima kasih ya. Seharusnya tidak usah berlebihan begitu mas. Aku jadi gak enak. Sudah, jangan bahas lagi. Sekarang bilang sama aku, di mana dekat sini tempat yang indah dan sejuk? Ada sih, dulu aku sering diajak sama kakek dan nenek. Danau cukup luas. Ayo kita ke sana sekarang. Mentari, apa ayahmu satu kota dengan tempat kita? Mungkin aku sih lupa mas. Dulu aku gak pernah keluar soalnya dari rumah, ucap Mentari. Kenapa memangnya? Tidak waktu tadi sepupumu bilang ayahmu keluarga Nugraha. Aku teringat dengan salah satu rekan bisnisku. Mentari ingat saat hari pertama kerja dia bertemu dengan ayahnya yang sudah tak mengenalinya. Namun dia belum menceritakan hal itu pada siapapun. Aku sudah tidak berharap apapun mas dari ayahku. Aku sudah dianggapnya tidak ada, jadi aku pun sudah menganggap seperti tidak ada ayah saja. Jelas Mentari. Maaf ya, aku membuatmu sedih. Jujur mas Alex, hati aku sangat perih seperti tersayat kala mengingatnya. Pernah tidak kamu mencarinya atau datang ke rumahnya setelah kamu dewasa? Buat apa aku cari dia mas? Sejak kecil saja dia tidak pernah mencari aku saat pulang kerja. Padahal aku sudah menunggunya di teras rumah. Namun yang dia panggil putri kesayangannya. Aku hanya dianggapnya anak babu. Aku tidak minta dipeluk, aku hanya minta ditegur dan dilihat saja. Kamu tahu Mas Alex, bahkan walau aku di sampingnya, tak pernah matanya melihatku. Sampai saat ini aku tak pernah tahu di mana letak kesalahanku. Alex memberhentikan mobilnya di pinggiran jalan, lalu memeluk Mentari yang sudah mengusap air matanya yang jatuh. Maaf ya, kamu jadi sedih. Aku hanya ingin tahu siapa ayahmu. Sepertinya aku mengenalnya. Terima kasih Mas Alex. Maaf, aku jadi menangis. Aku sebenarnya cengeng. Aku hanya berusaha kuat di depan semua orang. Aku hanya bisa menangis saat sendiri. Ini pertama kalinya aku nangis di depan orang lain, ucap Mentari dalam pelukan Alex. Ya sudah, jangan sedih mulai sekarang. Aku akan selalu ada buat kamu. Terima kasih sudah mau jadi temanku Mas Alex. Siapa yang mau jadi temanmu? Ucap Alex. Mentari melepaskan pelukan Alex dan mengusap air matanya lagi. Lalu siapa? Adikmu, kata Mentari. Adik, ucap Alex sambil geleng-geleng kepala. Lalu pembantumu? Kalau kamu mau, mulai sekarang kamu pacar aku, bagaimana? Tanya Alex dengan memegang tangan Mentari. Mas Alex, sudah ayo jalan, jangan bercanda terus, kapan sampainya? Ucap Mentari yang menganggap Alex hanya bercanda. Lalu Alex memegang kedua tangan Mentari dan menatap wajah Mentari dengan serius. Mentari, aku memang suka bercanda kalau di rumah, selalu dingin kalau di kantor, tapi saat ini aku benar-benar serius.
Lihat mata aku Mentari, aku mencintaimu. Kamu wanita yang sudah membuka hatiku lagi. Jelas Alex. Mas Alex kan tahu aku cuma cleaning service dan juga dari keluarga sederhana sekali. Aku tak memandang wanita dari tahtanya. Mentari, aku hanya ingin bersama wanita yang aku cintai. Kamu mau jadi pacar aku? Tanya lagi Alex. Aku, apa Mentari? Aku belum pernah pacaran mas, aku takut, ucap Mentari. Membuat Alex tersenyum gemas. Mentari, aku janji tidak akan main-main saja denganmu. Aku mencintaimu dan juga bukan hanya cari pacar, tapi akan aku jadikan istri juga nantinya. Istri? Iya, istri Mentari. Masa iya? Kamu aku pacari saja. Bagaimana Mentari? Kakekmu saja sudah mengizinkan. Mau ya? Mentari hanya mengangguk saja malu-malu dan menundukkan wajahnya. Iya, yes, yes. Mama, papa, oma, kalian pasti akan bahagia, ucap Alex kegirangan, sambil tak sadar bahwa mereka di tepi jalan. Alex memegang kedua pipi Mentari dengan tangannya. Mentari, wajahmu sampai memerah begini, kamu malu ya? Mas Alex, aku malu, jangan diliatin. Mentari menutup wajahnya dengan tangannya, lalu mengambil tangan Mentari untuk membuat wajahnya yang ditutupi. Sayang, jangan malu dong, sekarang aku ini kekasihmu, dan kamu calon istri aku, Mas Alex, ucap Alex. Kamu cantik sekali dengan wajah merona begini Mentari. Mas Alex, kita jadi tidak sih ke danaunya? Tanya Mentari. Jadi sayang, jadi. Ayo kita jalan lagi, kata Alex lalu menyalakan mesin mobilnya. 15 menit kemudian, sampailah mereka di sebuah danau yang bersih dan sejuk. Banyak orang juga yang piknik bersama keluarganya di sana. Alex turun dari mobilnya dan menggenggam tangan Mentari berjalan berdampingan. Sudah menjadi sepasang kekasih. Mas, aku bisa jalan sendiri loh. Kita kan sudah jadi kekasih. Kamu lihat saja sekeliling kita sayang. Mereka juga sama mesranya. Aku juga mau. Mereka terus menelusuri jalan tepi danau. Angin yang sepoi-sepoi membuat mereka betah di sana. Ada banyak aneka jajanan. Alex membeli es krim kesukaan Mentari rasa stroberi. Mereka asik berdua berbincang sambil makan es krim. Mentari, kalau kamu mau, kamu tinggal saja sama Oma ya. Biar aku tenang saat jauh dari kamu, pinta Alex. Kalau soal itu aku belum bisa memutuskan mas, biar nanti aku pikirkan. Mas nanti kalau di kantor tidak usah bilang ke orang ya kalau aku sama kamu pacaran. Aku gak mau kamu malu mas, ucap Mentari. Tenang saja sayang, nanti aku akan pindahkan kamu tidak jadi OB lagi. Lalu aku mau dijadikan apa? Aku gak ahli apapun mas. Belum mencoba, jangan bilang tidak bisa. Kemudian mereka berjalan-jalan hingga sore hari dan mereka kembali lagi ke kota. Pagi hari Mentari sudah siap akan berangkat bekerja. Selamat pagi Neng Mentari, baru kelihatan kemarin. Libur kemana? Pagi bu, kemarin aku main ke tempat seseorang bu, orang baik. Wah, baru sebulan di sini sudah punya teman orang baik. Alhamdulillah ya. Iya Bu Dewi, alhamdulillah banget. Aku berangkat kerja dulu ya Bu. Iya Neng, hati-hati ya, kata Bu Dewi. Pak, berangkat. Mentari berjalan menuju jalan besar untuk naik bus jemputan. Dia sengaja datang pagi sekali agar tidak terlambat. Hari ini juga adalah hari Mentari gajian pertama kalinya selama 1 bulan bekerja. Dia terlihat semangat walau hanya gaji sebagai cleaning service. Saat Mentari sedang memainkan ponselnya, tiba-tiba mobil berhenti. Tepat di depan Mentari, dia kaget ternyata mobil Alex yang menghampirinya. Sayang, ayo bareng aku saja, ucap Alex saat membuka pintu kaca mobilnya. Mentari sampai tengok kanan dan kiri, dia takut ada karyawan yang melihatnya. Sayang, ayo buruan, Alex teriak lagi dari dalam mobil sambil membuka pintu mobil untuk Mentari. Mentari mendekat dan masuk. Mas Alex, aku bisa naik jemputan saja. Nanti karyawan kamu pada lihat bagaimana. Ngapain sih mikirin itu segala? Sudah kita jalan aja. Kamu sudah sarapan? Sudah. Kamu kenapa jadi kaku begitu sayang? Kamu tahu tidak kalau begitu kelihatan seperti anak kecil yang mau disuntik dokter kamu. Kamu nih bercanda aja. Masa aku tuh gak mau nantinya kita digosipin sama orang-orang kantor? Tidak, jangan khawatir.
10 menit sampailah mereka di perusahaan Alex. Dia sengaja memarkirkan mobilnya di dalam, agar Mentari tidak jadi omongan para karyawan. Aku turun duluan ya, ucap Mentari yang langsung kabur dari mobil Alex dan buru-buru masuk menuju tempat kerjanya. Dasar anak kecil, gumam Alex. Tak lama Siska datang dan langsung ke pantry tempat kerjanya juga. Dia kaget saat melihat Mentari sudah datang lebih dulu. "Mentari," panggil Siska. Mbak Siska, kamu naik ojek? Kenapa tidak naik jemputan?" Aku pikir aku sudah kesiangan Mbak Sis, makanya aku langsung naik ojek aja. Takut telat. Emang kamu tidak punya jam tangan? Atau kan ada handphone? Ya, namanya orang panik Mbak, nggak lihat jam lagi. Lihat, matahari saja seperti sudah tinggi. Kayak nggak masuk akal gitu ya, gumam Siska sambil garuk-garuk kepala. Mentari tersenyum sambil membawa kopi yang mau diantar ke Alex. "Mentari, siapa yang sudah minta kopi pagi-pagi begini? Tumben. Belum bel masuk, Pak Alex, tadi dia kesini minta kopi," ucap Mentari beralasan. "Oh, tumben dia sudah datang, ada angin apa?" Lalu Mentari membawa kopinya masuk ke ruangan Alex. "Tok-tok, permisi." Ternyata Pak Damar sudah datang, asisten pribadi Alex. Mentari masuk dan menyapa Pak Damar yang sedang berbicara pada Alex. "Pagi Pak Alex." "Pagi Pak Damar." "Pagi sayang," ucap Alex tanpa ragu dan tersenyum saja. Mentari sampai melotot tajam ke arah Alex, dan Pak Damar terkejut dengan ucapan Alex yang menyebut Mentari sayang. Mentari menaruh kopinya dengan jantung yang mau copot, karena ucapan Alex yang tak mau menyembunyikan hubungannya. "Pak Damar, Mentari ini sudah jadi kekasih saya. Mungkin sebentar lagi istri saya," ucap Alex. Pak Damar kaget menatap Mentari. Mentari wajahnya merah merona karena malu. Oh gitu Tuan, selamat kalau begitu." "Mentari wanita yang baik dan cantik," ucap Pak Damar dengan senyuman. "Aku permisi," ucap Mentari. Lalu Mentari langsung keluar ruangan Alex buru-buru. "Aduh, kenapa Alex segala ngomong sih? Ini terlalu cepat Alex, nanti bagaimana kalau Pak Damar beritahu semua orang? Aduh, mau ditaruh di mana mukaku?" gumam Mentari dalam hatinya. Saat di pantry Mentari terlihat salah tingkah. Dia kebingungan lalu duduk terbengong. Siska yang melihatnya heran. Kenapa lagi dia malah bengong di situ? Aku harus bagaimana ini? Alex benar-benar membuatku jadi ketar-ketir nih. Hei, malah ngelamun pagi-pagi. Kenapa? Apa Pak Alex memarahimu atau menggodamu? Mbak Siska nih pertanyaannya ada-ada aja. Lagian kamu pagi-pagi sudah aneh sekali kayak orang kesambet. Harusnya senang, hari ini kita gajian loh, ucap Siska. Iya ya Mbak Siska, kira-kira gajiku berapa Mbak? Tanya Mentari yang langsung sumringah. Ya sama kayak aku Mentari, sekitar 6 jutaan, ucap Siska. Alhamdulillah, lumayan ya Mbak, ucap Mentari. Kemudian mereka bersiap untuk bekerja. Di ruang kerja Alex, Pak Beno bagian brand ambassador produk perusahaan Alex sedang konsultasi dengan Alex terkait permasalahan seorang model yang meminta gaji di atas rata-rata untuk menjadi model produksinya untuk diiklankan. Bagaimana ini Pak? Menurut saya permintaan model tersebut terlalu jauh dari budget kita. Lagian produk yang sebelumnya dia pasarkan tidak begitu menerima komentar baik, sama saja dengan model biasa lainnya. Jelas Pak Beno yang mengatur semua tentang periklanan produksi kecantikan perusahaan Alex. Sudah, tidak usah bingung Pak Beno. Kalau model yang neko-neko sedangkan kinerjanya sama saja, biarkan saja kita cari yang lain, ucap Alex. Nanti siang kita adakan meeting. Pak Damar, atur meeting pagi ini dengan pihak admin juga, ucap Alex pada Pak Damar, asisten pribadi saya. Baik Tuan. Lalu kita akan pakai siapa Pak Alex untuk model tersebut? Karena model itu yang mempunyai rambut yang bagus dan panjang, juga wajahnya cantik. Alex berencana akan menjadikan Mentari sebagai pengganti model tersebut. Menurut Alex, Mentari bisa menarik banyak peminat dengan tampilan wajah cantiknya dan juga rambut indahnya. Pak Beno tenang aja, di meeting nanti siang bawa sekalian perias wajah dan model yang biasa menangani, agar dia bisa menilai model yang akan saya tunjuk nanti, ucap Alex. Oh, jadi Pak Alex sudah mempunyai modelnya. Syukur deh kalau begitu. Saya tidak lagi pusing memikirkan.
Saya yakin model pilihan Pak Alex jauh lebih baik. Iya, nanti kamu lihat saja orangnya, ucap Alex. Pak Beno memang belum pernah melihat Mentari sama sekali, karena ruang kerja yang berbeda. Pak Damar, tolong panggilkan Mentari, saya akan pindahkan dia di bagian model brand ambasador saya, ucap Alex memerintah Pak Damar. Pak Damar kaget dengan pernyataan Alex yang akan menjadikan Mentari sebagai modelnya. Kenapa bengong? Iya tuan, menurut saya juga Mentari cocok jadi model kita. Lalu Pak Damar menghampiri Mentari yang sedang menyapu lobi lantai 3. Mentari? Iya pak, ada apa lagi tuh? Si Mentari dipanggil, perasaan dia sering banget berinteraksi sama orang staf. Mentari, kamu dipanggil Pak Alex ke ruangannya. Ada apa? Kesana saja. Kemudian juga Bang Ipul sebagai leadernya dipanggil oleh Alex juga, agar mencari pengganti untuk Mentari sebagai cleaning service-nya. Kemudian Mentari sudah masuk ke ruangan Alex. Pak Damar sedang memanggil Bang Ipul. Pak Alex, ada apa lagi? Sayang kok pak. Pak lagi sih mas, ucap Alex protes. Ini kan di kantor, jawaban Mentari. Iya kan kita cuma berdua. Ya sudah, terus ada apa lagi mas Alex? Tunggu ya sayang, aku lagi nunggu leader cleaning service Bang Ipul. Duduk saja dulu sini, tunjuk Alex ke arah sofa tamunya. Lalu Mentari duduk menunggu. Dia merasa bingung. Mas Alex ngapain sih senyum-senyum? Jaga pandangan mas, nanti kamu bisa terpesona, ucap Mentari. Justru aku sudah sangat terpesona sayang. Mentari langsung menutup wajahnya agar tak dipandanginya lagi oleh Alex. Kenapa ditutupin wajahnya? Pelit amat, cuma lihat aja. Mas Alex, nanti aku marah nih. Baru kali ini wanita menolak dipandangi sama aku yang tampan ini. Tak lama Pak Damar dan Bang Ipul masuk ke ruangannya. Bang Ipul pun bingung ada apa lagi. Dia dipanggil. Dia berpikir Mentari mencari masalah apa lagi. Selamat pagi Pak. Pagi, duduk di sini. Bang Ipul, saya minta kamu cari pengganti untuk Mentari. Secepatnya, ucap Alex, membuat Mentari menatap Alex dengan tatapan bingung. Begitu juga Bang Ipul yang merasa firasatnya benar. Cari pengganti Mentari. Mentari dipecat. Kasihan sekali gadis cantik ini. Kalau aku belum punya istri sudah aku nikahin dia. Kalau mau, batin Bang Ipul yang punya percaya diri tinggi. Maaf pak, kenapa harus cari pengganti? Kan Mentari baru 1 bulan kerja. Apa dia dipecat? Salah apa dia pak? Tanya Bang Ipul dengan berani. Siapa yang memecat Mentari? Ucap Alex. Maaf pak, saya kira Mentari dipecat. Kasihan soalnya. Mentari dan Alex saling tatap. Sudah, kamu cari saja penggantinya. Hari ini Mentari terakhir jadi cleaning service. Lalu Mentari mau dipindahkan ke bagian mana pak? Iya, dia akan jadi bagian dari hidup saya, ucap Alex tanpa canggung. Bang Ipul terkejut, lalu melihat wajah Mentari yang bersemu merah. Juga Pak Damar yang sudah tahu kalau Mentari wanita spesial Alex. Bang Ipul sampai menelan ludahnya sendiri, merasa tak percaya namun dia juga sadar kalau laki-laki manapun pasti akan menyukai Mentari. Mak, maksudnya bapak, Mentari, ucap Bang Ipul tergagap. Sudah jangan banyak tanya, sana kembali bekerja. Baik pak, kalau gitu saya permisi dulu, pamit Bang Ipul dengan perasaan terkejut. Ya Allah, baru sebulan senang, sudah patah hati nih, batin Bang Ipul dengan candaannya sendiri. Ketika keluar dari ruang staf, Siska baru buru-buru menghampiri Bang Ipul. Bang, Bang Ipul. Bang Ipul yang melamun tak mendengarnya. Iya, dipanggil juga. Ada apa Siska? Aku sedang patah hati. Patah hati? Sama siapa? Mikir bang, istri sama anak di rumah noh. Ah, kamu Siska, kamu tahu tidak Mentari? Iya bang, Mentari juga tadi dipanggil sama Pak Alex. Kenapa bang? Apa ada masalah lagi? Iya, abang disuruh mencari pengganti Mentari secepatnya. Apa? Teriak Siska yang kaget. Apa sih Siska bikin kaget aja? Abang yang bikin saya shock tahu. Lalu Bang Ipul menceritakan kronologi kejadiannya. Mas, lalu aku mau kamu tempatkan di mana? Kamu akan aku tempatkan selamanya di sini sayang. Mas Alex, jangan buat aku jadi penasaran. Kamu sangat menggemaskan sayang. Kalau kayak gitu aku jadi ingin cepet-cepet. Mas Alex,
Iya sayang, lihat saja nanti aku telepon Oma atau Mama Maryam, biar Mas Alex diomelin karena sudah mengganggu aku, ancam Mentari. Au, takut sekali, bikinanmu itu loh sayang, orang-orang yang aku segani, ledek Alex pada Mentari, membuat Mentari mengerucutkan bibirnya cemberut. Seksinya bibirmu itu, boleh tidak aku menciumnya? Halo, Oma, Mas Alex menggangguku. Tiba-tiba Mentari menelpon Oma Wulan. Diam-diam dan langsung di loudspeaker oleh Mentari. Alex kaget dan tertawa. Alex mengganggumu sayang? Tanya Oma Wulan. Iya Oma, aku nggak mau kerja di sini lagi Oma. Aku mending jadi pembantu Oma saja, ucap Mentari dengan kepolosannya. Mana Alex? Biar Oma kasih pelajaran. Halo Oma sayang. Sayang, apa yang sudah kamu lakukan sama Mentari? Dasar anak nakal, omel Oma pada cucu kesayangannya itu. Aku belum ngapa-ngapain dia, Oma, serius. Belum. Apa maksudnya belum? Ya tadi aku cuma bilang boleh nggak aku mencium bibirnya. Belum juga dicium. Dia sudah marah, malah nelpon Oma mengadu, ucap Alex dengan sengaja. Lihat Oma Alex nyebelin. Sudah, nanti biar Oma jewer telinganya kalau ketemu. Kemudian Mentari mematikan panggilan teleponnya. Cukup, Alex mencium pipi Mentari saat Mentari sedang meleng matanya. Alex, Mentari teriak pada Alex. Alex merasa puas sudah menggodanya dan mendapatkan pipinya. Dia tertawa bahagia. Mentari manyun dan merajuk. Aduh, Mara kok makin cantik. Sini dipeluk saja. Alex merentangkan tangannya hendak memeluk. Mentari malah menepuk-nepuk dada Alex yang jahil padanya. Aku rela dipukul kalau perlu dibelah dadaku sayang, asal sama kamu. Ucap Alex, membuat wajah Mentari bersemu kemerahan. Mas Alex, jawab, lalu aku mau kerja di bagian apa? Nanti habis makan siang kamu ikut meeting denganku ya. Buka seragammu, pakai kemeja biasa saja, yang penting rapi. Kamu akan aku jadikan model iklan bagian brand ambassador di perusahaan ini. Tidak capek kerjanya, tapi cuannya banyak, oke? Tidak boleh menolak, titik. Jelas Alex akhirnya memberitahu setelah puas menggoda wanita yang sudah mulai disayangi itu. Mentari kemudian kembali ke pantry yang sudah ditunggu oleh Siska yang akan banyak bertanya kepadanya. Hah? Belum Mentari menyelesaikan menyapanya. Siska yang sudah menunggunya itu langsung menarik tangannya masuk ke dalam dan menyuruhnya duduk di sofa pantry. Mentari, sudah jangan hai-hai segala. Ini sebenarnya ada apa? Kenapa Bang Ipul disuruh Pak Alex mencari pengganti kamu? Sabar Mbak Siska, aku jadi grogi nih ceritanya. Oke, jadi bagaimana? Tanya lagi Siska. Kemudian Mentari menceritakan semua yang akan dilakukan Alex padanya secara detail. Mentari menceritakannya. Apa? Iya Mbak Siska. Sudah sekarang Mbak Siska tenang dulu. Makan siang nanti aku akan menceritakan tentang aku dan Alex. Maksud aku Pak Alex. Aduh Mentari, kamu nih bikin penasaran deh. Coba tolong dijelaskan. Akhirnya mau tidak mau Mentari menjelaskan yang sebenarnya. Air, aduh aku kehabisan oksigen mendengar ucapan kamu Mentari. Siska terkejut sambil selebay itu. Mbak Siska jangan bilang sama siapapun dulu ya, aku nggak mau Mas Alex nanti takut malu. Mas Alex, Mentari, aku tahu kamu cantik. Mimpi apa kamu Mentari bisa mendapatkan bos tampan kaya raya sepertinya. Bahkan kamu bisa menaklukkan hatinya yang dingin itu. Hebat, kamu temanku kan Mentari, dan akan selalu menganggapku temanmu kan? Tanya Siska meyakinkan Mentari. Mentari tersenyum sumringah melihat Siska berbicara dengan logat Betawinya itu. Iya Mbak, iya. Mbak Siska temanku sampai kapanpun juga. Kakakku sampai kapanpun juga, ucap Mentari. Siska refleks memeluk Mentari erat. Ya ampun, aku tidak menyangka punya teman sepertimu. Semoga kamu bisa sukses ya nanti jadi modelnya. Belum Mbak, baru direkomendasikan sama Mas Alex. Kalau cocok ya mungkin kan. Aku juga belum ada pengalaman. Mentari yang merekomendasikan kamu itu pemilik perusahaan ini. Mana ada yang berani menolak. Dasar anak kecil satu ini. Mentari tertawa sambil garu-garu kepalanya. Mentari terima kasih ya. Kamu masih mau menyempatkan makan siang denganku. Besok-besok kan kamu gak akan mau makan denganku lagi.
Ya ampun Mbak Siska, kayak aku mau kemana aja. Kan aku masih kerja di sini. Nanti juga kan ada teman yang baru. Aku juga akan tetap sering nyamperin Mbak Siska kok. Teman baru kan belum tentu seperti kamu. Cantik, baik, lucu. Sudah, jangan banyak bicara. Nanti malah nggak kelar-kelar makannya. Lalu setelah selesai makan siang, Mentari dipanggil Pak Nugi untuk ruangannya. Pak Nugi adalah bagian HRD yang mengurus karyawan baru di perusahaan Alex ini. Permisi Pak. Iya Nona Mentari, silahkan duduk. Ucap Pak Nugi. Mentari bingung kenapa Pak Nugi memanggilnya Nona. Nona Mentari ini gaji pertama Anda menjadi cleaning service. Ini ATM dan PIN-nya masih dirahasiakan. Nanti seragam dan topinya bisa dikembalikan melalui Bank Ipul ya. Selamat, kamu mungkin akan dipindahkan Tuan Alex di bagian brand ambassador bersama model-model cantik lainnya. Nanti gajinya juga berbeda, belum lagi bonusnya yang apabila penjualan naik. Terima kasih Pak. Apa Pak Alex yang memberitahu Bapak tentang saya yang akan dipindahkan? Iya Nona, selamat ya. Sudah Pak, kalau sudah saya permisi dulu. Lalu Mentari kembali ke pantry dan siap-siap untuk meeting bersama Alex.